Susmita Anggriani Nabi dari kelas A3 Keperawatan semester 1 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2314201091. Mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Jumliyati Lambayang SPD MPD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul materi tentang kesehatan penyakit, dan penyakit yang saya ambil yaitu tentang penyakit TBC. Untuk itu, mari kita lihat ke video berikutnya. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakterium Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak napas disertai batuk kronis. Lantas, apakah TBC menular? Jawabannya ya. TBC adalah salah satu penyakit menular yang perlu Anda waspadai. Menurut data dari WHO, pada tahun 2020, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC. Bahkan kini, TBC adalah penyakit yang menduduki peringkat kedua dalam daftar penyakit paling banyak menyebabkan kematian COVID-19. Meski begitu, TBC masih bisa diobati dengan penanganan yang tepat. Namun, angka tersebut tidak lebih banyak dari jumlah pasien yang berhasil diselamatkan. Sejak tahun 2000 sampai 2018, 58 jiwa nyawa berhasil melawan penyakit ini dengan pengobatan medis. Jadi, bagaimana penularan TBC terjadi? Jadi, TBC adalah penyakit yang dapat menular secara droplet, yaitu ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah dari orang lain pengidap TBC. Paling sering melalui batuk atau bersin, sehingga risikonya cukup tinggi. Penyebab TBC paru. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri, tepatnya Mycobacterium tuberculosis. Tahap infeksi bakteri pada pengidap TBC melewati 3 tahapan, diantaranya yaitu pertama, infeksi primer. Tahap ini terjadi saat udara yang mengandung bakteri penyebab TBC menghirup oleh hidung atau mulut hingga masuk menuju paru-paru dan berkembang biak. 2. Infeksi laten. Ketika bakteri mulai berkembang, sistem imun akan melakukan perlawanan. Sehingga sistem imun berhasil melawannya, maka bakteri akan tertidur dan tidak aktif menginfeksi. Sehingga orang yang terinfeksi tidak akan merasakan gejala apapun. Ketiga, infeksi aktif. Sebaliknya, saat imun tubuh tidak berhasil melawan bakteri yang masuk dan berkembang biak, maka bakteri akan bebas menyerang sel-sel sehat pada paru-paru. Kondisi ini akan membuat pengidapnya merasakan gejala, yaitu gejala TBC paru. Ciri-ciri TBC paru yang mengidentifikasikan seseorang pada awalnya memunculkan gejala utama, yaitu sesak nafas, batuk berlangsung lama hingga lebih dari 3 minggu, batuk berdarah, dada terasa nyeri. Selain TBC paru di atas, adapun gejala yang biasanya muncul diantaranya yaitu demam, menggigil, mudah merasa lelah, berat badan turun drastis, nafsu makan menghilang, dan berkeringat di malam hari. Kemunculan gejala-gejala tersebut biasanya akan berbeda di beberapa orang, sehingga antara satu dan lainnya tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Apabila Anda merasakan beberapa gejala di atas, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Diagnosis TB paru. TBC adalah penyakit yang sering menyerang sistem pernapasan.
tepatnya organ paru-paru. Maka dari itu, biasanya dokter melakukan pemeriksaan pada kelenjar getah bening guna mengidentifikasi pembengkakan paru-paru. Berikut ini beberapa tes yang umumnya dilakukan untuk memeriksa penyakit TBC paru, yaitu tes darah. Melalui tes darah, dokter akan mengukur reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dari tes ini akan diketahui apakah seseorang memiliki TBC laten atau aktif. Kedua, tes dahak. Setelah melakukan ronsen dada dan dokter menemukan indikasi TBC, maka akan dilakukan tes dahak untuk mengetahui obat yang cocok bagi pengidapnya. Ketiga, tes Montaux. Tes ini menggunakan alat bernama tuberculin skin test untuk menyuntikkan zat tuberkulin di bawah kulit lengan. Kemudian, dalam 48-72 jam, dokter akan memeriksa pembengkakan pada posisi penyuntikan. Bila timbul benjolan merah pada ukuran tertentu, maka seseorang dinyatakan kemungkinan positif TBC. Komplikasi penyakit TBC paru. Saat seseorang mengidap TBC paru dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat, maka kemungkinan komplikasi saat bisa terjadi. Seiring perkembangannya, bakteri TBC paru tidak hanya menginfeksi paru-paru, tetapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya. Nah, beberapa komplikasi yang mungkin dialami oleh pengidap TBC adalah sebagai berikut, yaitu kerusakan sendi, kelainan pada jantung, nyeri punggung, masalah pada ginjal dan hati, perandangan selaput otak atau meningitis. Pengobatan TBC paru. Meski berisiko fatal, namun TBC paru adalah penyakit yang masih bisa disembuhkan, asalkan melalui penanganan secara tepat. Biasanya, dokter akan menganjurkan pengidap TBC paru untuk mengonsumsi obat selama 6-12 bulan. Obat TBC paru umumnya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TBC. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu intensif dan lanjutan. Berikut beberapa obat TBC paru yang digunakan pada tahap pengobatan, yaitu pyrazinamide, amikacin, ethionamide, cisplaserin, capreomycin. Sementara pencegahan TBC adalah dengan memberikan suntikan vaksin BCG atau Bacil Chalmette Guerin. Vaksin ini biasanya diberikan kepada bayi dan anak-anak pada saat masa imunisasi sebanyak 1 kali. Demikian penjelasan mengenai apa itu TBC, penyakit, gejala, hingga langkah pengobatannya secara lengkap. Penyakit ini tidak bisa disepelekan. Karenanya, jika merasakan gejala awal, Anda harus segera mengobati. Terima kasih. Halo, buat teman-teman yang ingin kuliah, khususnya di keperawatan, mari bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di universitas kami tersedia fakultas keperawatan yang sudah terakreditasi. Jadi buat teman-teman segera bergabung bersama kami. Terima kasih.